Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sterilisasi. Sterilisasi merupakan pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya. Pada sterilisasi terdapat dua cara, yaitu secara kimia dan secara fisika. Adapun contoh secara kimia yaitu penggunaan alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen. Sedangkan contoh dari sterilisasi secara fisika yaitu menggunakan oven atau secara pengeringan atau pemanasan dengan temperatur 160 sampai 170 derajat Celcius. Adapun tata nama penulisan atau untuk mengetahui zat kimia tersebut bersifat membunuh mikroorganisme atau hanya dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yaitu yang pertama yang berakhiran dengan kata sida itu artinya zat yang dapat mematikan mikroorganisme, sedangkan yang berakhiran dengan statik itu hanya dapat menekan pertumbuhan dari mikroorganisme. Contohnya yang berakhiran dari kata sida yaitu bakteriosida, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bakteriostatik yaitu zat yang hanya dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri. Berbicara mengenai sterilisasi tidak lepas dari kata disinfeksi, di mana disinfeksi merupakan proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab seperti cawan Petri, tabung reaksi dan lain sebagainya. Kemudian disinfektan merupakan zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Adapun cara-cara sterilisasi dan disinfeksi yaitu yang pertama pembersihan dengan cara mencuci alat-alat lab dengan air mengalir dan mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya dengan air mengalir sebelum makan. Kemudian cara yang kedua yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar X, di mana sinar matahari dan sinar ultraviolet itu dapat membunuh bentuk bakteri vegetatif dan bentuk sporanya. Kemudian sedangkan sinar X dan sinar gamma yaitu dapat membunuh bakteri karena dapat merusak DNA dari bakteri tersebut. Cara yang ketiga yaitu pendinginan, di mana pada cara ini itu menggunakan suhu rendah yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme itu dapat terhambat atau berhenti. Cara ini digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Yang keempat yaitu pemanasan, di mana pada sterilisasi pemanasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada basah dan kering. Terus pada pemanasan basah itu terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama menggunakan autoklaf, kemudian dengan cara merebus dan dengan cara pasterilisasi. Kemudian pada pemanasan kering yaitu juga terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran dan oven. Di antara jenis pemanasan ini yang dilakukan untuk mensterilisasi benda dari mikroorganisme itu tergantung alat yang akan disterilisasi, jadi bisa disesuaikan apa yang akan dibutuhkan. Yang kelima adalah pengeringan, di mana pada pengeringan ini akan menyebabkan larutan yang di sekeliling mikroba itu akan keluar dari mikroba sehingga mikroba menjadi hipertonis. Tetapi ada beberapa jenis dari mikroorganisme yang dapat bertahan pada proses pengeringan ini sehingga mikroba tersebut bisa kembali hidup kembali. Yang keenam yaitu penyaringan atau filtrasi, di mana digunakan untuk mensterilkan cairan atau larutan yang mudah rusak apabila berada pada suhu yang panas, misalnya serum, enzim, dan antibiotik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sterilisasi. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam dunia laboratorium. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.